Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Salafiyah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk mengkaji kitab Wassoya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, manfaat, diberi ilmu sebagai bekal dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita mulai mengkaji kitab Wassoya ini, mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan terkhusus kepada mu'alif, kiai yang menyusun kitab ini, seorang ulama dari Iskandariyah yang bernama Syekh Syakir. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para siswa-siswi SMP Salafiyah, baiklah kita mulai pengajian kitab Wassoya ini di Ad-Darsus Tsani fil wasiyati bitaqwallahil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ad-darsu utawi pelajaran, asani urutan ingkang kaping pindho. Ad-darsu utawi pelajaran, asani urutan ingkang kaping pindho. Pelajaran yang kedua iku fil wasiyati. Iku fil wasiyati tetep ing dalem jelasaken wasiat. Kitab menika kitab Wassoya. Wassoya niku jamaknya wasiyah, beberapa wasiat. Jadi kitab Wassoya itu isinya beberapa wasiat. Pelajaran yang kedua ini menjelaskan wasiat bitaqwallahi, kelawan takwa dateng Allah, sifati Allah al-azimi kang agung. Ad-darsu utawi pelajaran, asani urutan ingkang kaping pindho, iku fil wasiyati ing dalem jelasaken wasiat. Wasiat bitaqwallahi kelawan takwa dateng Allah
sifate Allah al-azimi kang agung. Pelajaran yang kedua menjelaskan wasiat takwa kepada Allah, Allah yang maha agung. Ya bunaya, wahai anak lanang kesayangan ingsun. Ya bunaya itu sehat tasghir dari ibni. Kalau ibni itu maknanya wahai anak laki-lakiku, tapi dibentuk tasghirnya menjadi bunaya dengan maksud mempunyai makna yang terkandung dari perubahan ibni menjadi bunaya, sehingga maknanya ya bunaya, wahai anak laki-laki kesayanganku. Jadi memberi wasiat itu harus penuh dengan rasa kasih sayang. Wasiat itu harus dengan spirit kasih sayang. Panggilannya saja tidak ya ibni tapi ya bunaya, wahai anak laki-laki kesayanganku. Kok perempuan tidak diikut sertakan? Ikut. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu namanya taghlib, menyebut satu tapi dimaksud keseluruhannya. Seperti ayyuhal muslimun, itu maksudnya ya wal muslimat. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil laki-laki yang beriman. Tapi maksudnya ya bukan laki-laki saja, juga perempuan. Kalau tekstual laki-laki, oh berarti perempuan tidak ikut ya? Ya tidak seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi kita, mempelajari teks bahasa Arab itu harus paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga nanti diharapkan kita tidak hanya tekstual saja dilihat, yang dipanggil anak laki-laki kok saya nggak dipanggil, berarti tidak termasuk dalam wasiat itu. Tidak, ini namanya mimbabit taghlib. Taghlib itu nopo? Dimaksudkan secara keseluruhan, ya laki-laki ya perempuan. Jadi bisa di ya bunaya bisa dimaknai wahai anak-anakku semua laki-laki dan perempuan kesayanganku. Inna rabbaka sak temene pangeran sira, inna rabbaka sak temene pangeran sira iku ya'lamu ngudanani sapa rabbaka. Ngudanani ki apa? Ngudanani itu makna Jawa kuno. Maksude ngudanani niku dari kata nyuwun sewu niki wuda. Wuda kuwi ora nganggo klambi, telanjang. Jadi maksudnya ngudanani itu Allah Ta'ala mengetahui secara menyeluruh tanpa ada sekat apapun yang bisa membatasi, sehingga ngertine niku seperti layaknya telanjang. Niku makna ngudanani. Uzanu maknane ngudanani diwaca tapi ora arti artine ngudanani. Ngudanani itu melihat secara keseluruhan seperti nampak sesuatu itu tanpa ada sesuatu apapun yang menutupinya, seperti telanjang. Niku makna ngudanani. Ya'lamu iku ngudanani sapa rabbuka ma ing perkara apa bae, ma ing perkara apa bae, mbuh sithik mbuh akeh, mbuh cilik mbuh gedhi. Tukinnu kang nyamaraken sapa sira, kang ngumpetaken sapa sira. Nyamaraken kena, ngumpetaken saged. Monggo Pak dimaknani napa? Tukinnuhu
kang ngumpetaken sapa sira, kang nyamaraken sapa sira hu ing menika ma. Sira umpetaken fi sadrika ing dalem jero dodo sira, tegese ati. Jadi makna sadri itu dodo, tapi sing dimaksud hati. Kenapa seperti ini? Karena hati itu tempatnya di dada. Ini namanya min itlaqil mahal wa iradati ma fihi. Yang diucapkan tempatnya, tapi yang dimaksud sesuatu yang ada di dalamnya. Itu fi sadrika ing dalem ati ingkang ana ing dalem dodo sira. Krana ngumpetaken perkara niku ning ati. Lah ati niku panggonane ning jero dodo. Wa malan perkara apa bae? Wa malan perkara apa bae? Tu'linu kang ngedengaken sapa sira. Nah, iki supaya kenal dengan makna pesantren, supaya tidak asing. Makna kuno niku tu'linu ngedengaken. Sing aran ngedeng iki napa? Ngedeng itu dikatokke, diperlihatkan sehingga orang lain pada melihat, itu ngedengaken. Bahasa kuno niku bahasa Jawa kuno ngedeng. Ngedeng niku katok, ketinggal. Nggih. Lawane ngumpetaken, lawane nyamaraken. Ki mek kenal, mek mboten asing, nggih. Jadi tu'linu ngedengaken sapa sira hu ing ma, tegese mertelaaken, ngetokaken sapa sira. Bahasa kalongane ngetokaken sapa sira ing menika ma. Bilisanika dipun edengaken kelawan lesan sira, maksudnya diucapkan. Kalau sesuatu itu diucapkan kan ngedeng, pertelo, jelas, ketinggal, ketok. Tapi kalau yang ada di dalam hati tidak diucapkan. Lah hati kita itu kadang menyimpan banyak hal. Melihat sesuatu ada di dalam hati kita. Berkata apa hati kita? Mulut tidak berucap, orang lain tidak pada tahu. Tapi ada yang kita ucapkan, apa yang di dalam hati kita ucapkan, sehingga orang pada tahu apa yang kita ucapkan. Lah semua itu ketahuilah wahai anak-anak kesayanganku, Tuhanmu mengetahui secara menyeluruh apapun yang kamu simpan di dalam hatimu dan apapun yang kamu nampakkan lewat ucapan-ucapanmu. Oleh karenanya jangan sampai kita ini berucap atau menyimpan di dalam hati sesuatu yang tidak baik. Karena Allah Tuhan kalian wahai anak-anakku Maha mengetahui. Jangan sampai kita bilang ya, tapi di hati kita menyimpan tidak. Jangan sampai kita mengucap tidak, tapi hati kita menyimpan ya. Ketahuilah Allah Maha tahu. Mungkin teman bisa dibohongi, mungkin orang tua bisa dibohongi, siapapun manusia bisa dibohongi. Tapi ingat, kita punya Allah yang Maha mengetahui. Oleh karenanya jangan sampai kita berucap atau menyimpan sesuatu hal yang tidak baik. Allah Maha mengetahui. Atau kalau misalnya hati kita sudah punya niat yang baik, kok kemudian orang-orang melihat kita ini dianggap tidak baik, tidak apa-apa. Di hati kita tersimpan niat yang baik dan Allah tahu, dan Allah pasti akan membalas kebaikan niat kita. Meskipun orang-orang lain mungkin menganggap kita tidak baik. Yang penting tata hati kita, jaga mulut kita, karena Allah Maha mengetahui. Wa muttaliun iki atof karo ya'lamu. Wa muttaliun lan sak temene pangeran sira iku muttaliun, zat ingkang
ningali mirsani ala jami'i a'malika ing atase sekabehane amal-amal sira kabeh. Apapun yang kamu perbuat, Tuhanmu selalu senantiasa melihat. Ini perlu diingat-ingat wahai anak-anak kesayanganku. Ingat selalu dimanapun, baik sendiri maupun bersama dengan teman-teman, baik bersama dengan orang tua ataupun tidak, baik di sekolahan ataupun tidak, dimanapun tempat, ingatlah Allah selalu melihat apapun yang kita perbuat. Kalau kita selalu mengingat seperti ini, mestinya kita tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik, meskipun orang-orang tidak pada tahu. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Begitu juga dengan hal-hal yang baik. Lakukan hal yang baik meskipun kamu sendirian. Jangan cuman ketika masih banyak orang tok kita mau berbuat baik, ketika nggak ada orang kita nggak mau berbuat baik. Jangan. Meskipun orang-orang tidak tahu kebaikan amal kita, jangan khawatir, Allah Maha tahu. Meskipun tidak ada pengakuan dari siapapun apa yang kita lakukan selama itu baik, jangan khawatir, Allah Maha tahu, dan pasti Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Allahumma amin. Ini yang selalu harus kita ingat dimanapun. Jadi selalu berbuat baik, ada orang atau tidak ada orang, karena kita ibadah karena Allah. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang tidak baik meskipun tidak ada orang ataupun ada orang. Dulu ini ada sebuah cerita. Ada seorang kiai hendak meluluskan santrinya 3. Zaman dulu standar kelulusannya itu adalah 1 per 1 dikasih seekor ayam dan sebilah peso. Tugasnya apa? Sembelihlah ayam, syaratnya tidak ada yang melihat. Sembelihlah ayam, syaratnya tidak boleh ada yang melihat. Ada 3 santri ini yang diuji kelulusannya dengan sembelihlah ayam, tidak boleh ada yang melihat. Yang satu bergegas mengambil ayamnya, kemudian entah kemana sembunyi, lingak-linguk tidak ada orang, sembelih berhasil. Alhamdulillah saya lulus, kata dirinya. Kata dirinya. Yang satunya lagi sudah ke tengah hutan, ada binatang, kemudian lari entah kemana, kemudian di gua sehingga tidak ada binatang apapun yang melihat, pohon pun gak ada, binatang gak ada. Dia sembelih, alhamdulillah gak ada yang lihat, pohon pun gak lihat. Tapi yang satu ini kesana kemari gak bisa. Akhirnya 3 ini yang berhasil menyembelih ayam 2, yang satu tidak berhasil. Sowan kembali kepada sang guru kiainya. Apa kata gurunya? Ditanya satu-satu. Akhirnya keputusannya yang lulus malah yang tidak bisa menyembelih ayamnya. Kenapa seperti itu? Karena orang ini tidak bisa menyembelih karena selalu merasa dimanapun Allah melihat. Sehingga menurut sang kiai, kamu layak lulus meskipun kamu tidak bisa menyembelih, karena kamu sudah merasa selalu diawasi Allah. Kamu lulus nanti mau jadi apapun, mau dimanapun, kamu insya Allah baik karena selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang 2 ini kamu nyantri lagi, kamu belum lulus. Karena meskipun kamu bisa menyembelih ayam, tapi kamu belum bisa merasa selalu diawasi oleh Allah, dan ini berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Ketika tidak ada yang melihat, wah ambil ini. Nah ini kan berbahaya. Jadi ingatlah anak-anakku, ya bunaya wa muttaliun ala jami'i a'malika. Tuhanmu muttaliun, zat ingkang ngudanani, mirsani, ningali
ala jami'i a'malika ing atase sekabehane amal-amal sira. Fattaki mongko wedya sapa sira, mongko takwa sapa sira Allah ing Allah Ta'ala. Kesimpulannya fattakillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Takwa itu apa? Lakukanlah yang baik-baik, itu perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Fattakillah, inilah wasiat takwa kepada Allah. Ya bunayya, he anak kesayanganku, wahdar lan wadiya sapa sira, wahdar lan wadiya sapa sira ayyara ing yen to ningali sapa Allah, sapa Rabbuka pangeran sira, ka ing sira, wahdar lan wadiya sapa sira ayyara ing yen to ningali sapa Rabbaka pangeran sira, tegese Allah, ka ing sira, ningali ing sira ala halatin ing atase suwijine tingkah, la turdi kang orang ridho akan apa menika mau halah hi ing Rabbika, ala halatin ing atase suwijine tingkah, la turdi kang orang ridho akan halatin hi ing Allah. Wahai anak kesayanganku, waspadalah, takutlah kalau sampai Allah itu melihatmu kamu dalam keadaan yang mana keadaan itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, atau tingkah keadaan itu tidak menjadikan Allah itu ridho. Apa tingkah keadaan yang tidak menjadikan Allah ridho? Ya, tingkah maksiat, melakukan larangan-larangan Allah. Jangan sampai, waspada. Kita selalu waspada dimanapun, di sekolah, di SD, kelas, waspada. Jangan sampai Allah melihat saya dalam keadaan yang mana keadaan ini tidak menjadikan Allah itu ridho. Di luar, di jalan, perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, seperti itu, selalu waspada. Jangan sampai saya melakukan hal, atau jangan sampai saya dalam satu keadaan yang keadaan itu tidak menjadikan Allah ridho, yaitu melakukan kemaksiatan. Sampai rumah, masuk kamar, meskipun di kamar sendirian, janganlah sampai, harus tetap selalu waspada. Ingat, Allah selalu melihat. Ihdar wadiyosiro, ihdar wadiyosiro ayas khoto ing yento bendu. Bendu niku napa? Bendu niku duka niku murka, marah. Makna Jawane napa? Bendu. Wong gak ngertine bendu sing nggo jajah balung lading gedi niku anane kaya iki bendu apa bendu. Nggih, mek ngertilah, mek kenal, biar makna-makna pesantren kenal, tidak asing lagi. Bendu niku napa? Jengkel, murka, duka. Niku ayas khoto. Yen to duka, murka, bendu sapa Rabbuka, faile keri. Alaika ing atase sira sapa Rabbuka pangeran sira. Alladzi rupane Rabbuka khalaqa kang nyiptakaken sapa alladzi ka ing sira. Alladzi rupane zat khalaqa kang nyiptakaken sapa alladzi ka ing sira. Wa razaqa lan aweh rizki sapa alladzi ka ing sira. Wa wahabalan wis maringi sapa alladzi ka ing sira diparingi al aqla ing akal. Alladzi rupane akal perkara tatasarrafu
tatasarrafu kang bisa ngengokaken sapa sira bihi kelawan menika mau alladzi fi syu'unika ing dalem pira-pira tingkah sira. Takutlah kamu wahai anak kesayanganku, takut Tuhan kamu murka kepadamu. Tuhan kamu murka kepadamu. Takut, kamu harus takut, jangan sampai Allah itu murka kepada kita. Lah siapa Allah? Ini untuk mengingat supaya kita ini betul-betul supaya Allah tidak takut kepada kita. Siapa Allah? Tuhan yang menciptakan kamu. Kita bisa hidup ini yang menciptakan Allah. Dan Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Itu perlu diingat. Allah yang menciptakan saya. Allah yang memberi rizki saya. Itu perlu diingat supaya kita itu betul takut kepada Allah Ta'ala. Coba anak-anakku sekalian, kamu sudah diberi rizki oleh Allah Ta'ala, sudah punya berapa rizki? Kamu sudah makan nasi sudah habis berapa trik? Dari dulu sampai sekarang kamu sudah makan nasi berapa trik? Trik kan kalau dikumpulkan kan banyak sekali kan? Sudah berapa air minum yang kamu minum dari dulu sampai sekarang? Mungkin bertengki-tengki, iya kan? Sudah, coba sekolah saja di SMP Salafiyah, kamu sudah menghabiskan uang saku berapa dari kelas 7 sampai sekarang? Sudah berapa kamu menghabiskan uang saku? Sehari berapa? Wah, jutaan untuk uang saku saja itu. Belum untuk beli baju, belum yang lainnya. Itu Allah yang memberi rezeki kita. Harus kita takuti, jangan sampai yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberi rezeki kita, kok sampai kita bikin murka sama Allah. Ini harus dipahami, wahai anak-anakku. Halo, ngantuk apa ngantuk? Wahai anak-anakku, anak-anak kesayanganku, Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Coba rezeki Allah kepada kita itu sudah berapa? Wes ngene, sampean wis jajan cilok entek duit pirang ewu. Istirahat cilok maneh. Weh, bakso. Itu kalau di total sudah jutaan mungkin. Itu yang memberikan Allah. Jadi jangan sekali-kali sampai bikin Allah murka kepada kita. Harus waspada. Wis diciptake. Wis diwehi rezeki pirang-pirang. Lah kok kon salat wegah. Ana apa ora sing kon salat wegah? Nggih, ana sing kon sinau wegah, ana ora sing sinau wegah. Lah itulah anak-anak kesayanganku, ingat Allah, waspada jangan sampai Allah murka kepada kita. Dan ini disebutkan di sini nikmat yang besar. Allah telah memberikan kepadamu akal. Coba andaikan kamu nggak punya akal, lihat binatang. Ini nikmat yang luar biasa yang menjadikan pembeda kita dan binatang itu apa? Akal. Ini disebutkan di sini supaya kita ingat. Wong ada naudzubillah. Kadang kita di jalan lihat ada orang yang akalnya tidak sempurna, naudzubillah, telanjang, makan sampah, nggak pernah mandi, naudzubillah minal. Itu punya akal, cuman akalnya rusak. Apalagi nggak punya akal. Binatang-binatang itu kayak apa coba? Makan di tanah, ngokop, cari-cari kotoran. Yang menjadikan pembeda akal. Lah ini harus kita syukuri. Karena kalau tidak ada akal, naudzubillah, seperti apa kita? Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah memberikan kita akal. Lah akal inilah modal kita, sehingga kita mau mensyukurinya dengan belajar. Karena pelajar ya belajar sebagai menyukuri akal. Anak-anakku sekalian, kaifa yakunu haluka idza tala 'alaika abuka wa anta taf'alu amran nahaka anhu. Kaifa halika ya apa toh tingkah yakunu ana apa haluka tingkah sira
kaifa hale kaya apa toh tingkah yakunu ana apa haluka tingkah sira idat tolaa ing dalem nalikane ningali alaika ing atase sira idat tolaa ing dalem nalikane ningali alaika ing atase sira sapa sing ningali abuka bapak sira wa anta hale utawi sira iki wawune wawu haliyah wa anta hale utawi sira taf'alu iku nglakoni sapa sira amron ing perkara naha kang nyegah sapa abuka nyegah ka ing sira anhu saking menika mau amron wa anta hale utawi sira taf'alu iku nglakoni sapa sira amron ing perkara naha kang wis nyegah sapa abuka nyegah ka ing sira nyegah anhu saking menika mau amron utawa perkara. Bagaimana coba tingkah kamu ketika bapak kamu melihat kamu dalam keadaan sedang melakukan perkara yang dilarang oleh bapak kamu? Takut nggak kamu? Bapak kamu melarang suatu hal lah, apa perkara kamu dilarang. Lah kok ternyata bapak kamu itu pas kamu melakukan perkara yang dilarang itu melihat kamu ketangkap basah, kamu ketahuan. Lah itu coba bagaimana keadaan kamu? Bagaimana keadaan kamu? Lah itulah, jangan sampai seperti itu. Kalau bapak mungkin bisa melihat tidak melihat, tapi kalau Allah Maha melihat. Anak-anakku sekalian, tidak terasa waktu sudah 30 menit, bahkan sudah lewat. Asik orang ngaji Pak, tekan kapan ngaji nih? Asik ya ngaji ya, nggak kerasa oh. Asik ngaji itu asik, dinikmati asik. Ngantuk pura nggih? Oh, sangko asike kedarung turu. Kula kinten cekap semanten pengaosan wasoya menika meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Semoga tadi yang kita kaji bersama selalu kita ingat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menambah ketakwaan kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.